Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah pada hari ini, pada malam ini, untuk bisa berkumpul di majelis ya walaupun secara berjauhan ya melalui media Zoom ini. Dan insya Allah kita akan memulai kajian rutin 2 pekanan insya Allah bersama Al-Ustadz Abu Umair Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir di sini. Ya beliau sahabat kita juga, teman kita juga. Dan tetap di sini kita memperhatikan adab-adab di majelis ilmu ya, diantaranya mungkin menyiapkan catatan, mungkin yang lagi lembur bisa sambil mendengarkan, yang lain bisa menyiapkan catatan, mendengarkan ilmu yang disampaikan, paparan tentang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tanpa berlama-lama, mungkin biar tidak terlalu malam, kepada Al-Ustadz Abu Umair Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuhu, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Insyaallah malam ini kita akan sharing santai ya sebenarnya ini. Membahas satu kitab yang begitu fenomenal ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Dan malam ini saya akan coba menggunakan syarah dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id ya, kecil, bukunya kecil. Tapi kenapa saya memilih buku ini ya? Karena ada beberapa sebab. Di antaranya adalah selain penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah ya, Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ya, bahwasanya kitab ini, kitab syarah beliau ini ya, syarah Ibnu Daqiq Al-Id merupakan kitab yang tergolong pertama kali ada ya di zaman Al-Imam An-Nawawi ya, di zaman beliau. Nah. Dan perbedaan usia antara Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id itu nggak jauh berbeda ya. Hanya sekitar 6 atau 7 tahun ya. Ya. 6 atau 7 tahun. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id itu wafat tahun 702 ya. 702. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi ya wafat tahun 676 rahimahumullah. Dan sedikit kita membahas tentang asal usul dari kitab Arba'in ini adalah bahwa pertama kali
kitab Arba'in ini hanya berjumlah 26 hadis saja, ya. 26 hadis saja. Ya, yang pertama kali mengumpulkannya adalah Al-Imam Abu Amr Ibn Salah Syafi'i. Ya, pada saat itu beliau membacakan ke-26 hadis ini dalam majelis hadis beliau, ya. Di dalam majelis hadis beliau. Kemudian Al-Imam An-Nawawi datang dan melihat bahwasanya hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Salah ini begitu dalam maknanya, syarat akan faidah, maka beliau pun menambah 16 hadis lagi, ya. 16 hadis lagi sehingga jumlahnya menjadi 42, ya. Dan Al-Imam Nawawi menamakan hadis tersebut, hadis kumpulannya tersebut dengan Arba'in An-Nawawiyah, ya. Dengan lebih sebenarnya dari 40 hadis, yaitu 42 hadis. Kemudian di zaman setelahnya, ya, datanglah ulama yang juga masyhur di kalangan para penuntut ilmu, yaitu Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, beliau melihat dan menambah hadis-hadis yang ada dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah ini 8 hadis lagi, sehingga totalnya menjadi 50 hadis. Ya, sekaligus Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, memberikan syarah terhadap hadis kumpulannya yang 50 ini dalam satu kitab yang sudah kita kenal namanya, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam fi Syarh 50 haditsan min Jawamil Kalim. Ya, kumpulan ilmu dan hikmah dalam penjelasan 50 hadis, ya, yang berasal dari Nabi, ya, dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis atau kitab Arba'in An-Nawawiyah ini mengumpulkan banyak sekali ilmu pondasi agama, ya. Pondasi agama, sehingga wajib bagi seorang muslim untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Ya, kata beliau, lianna fihi ma, ya, fahmu usul syariah amatan wa qaidatud din. Ya. Karena dalam memahami hadis-hadis, ya, yang ada dalam Arba'in ini merupakan sama saja, ya, memahami pondasi syariat secara umum dan kaidah-kaidah agama. Ya. Jadi tatkala kita mengetahui kemudian mengamalkan apa yang ada dalam hadis-hadis di kitab Arba'in ini, itu merupakan perkara yang sangat menguntungkan karena kita mengetahui pondasi syariat Islam, ya, secara umum maupun kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Nah, kitab syarah Ibnu Daqiq Al-Id ini merupakan syarah yang latifah mukhtasarah, ya, begitu baik dan ringkas, ya, serta mengumpulkan dan menjelaskan apa yang terkandung dalam hadis-hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah dari sisi maknanya, ya. Jadi kitab syarah ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id, yaitu merupakan syarah yang mengumpulkan dari sekian banyak makna yang ada yang dikeluarkan oleh para ulama, ya. Sehingga di sini Imam Ibnu Daqiq Al-Id berazam, ya, bahwa dalam memberikan syarahnya terhadap kitab Arba'in ini, ya, beliau senantiasa menyebutkan keutamaan hadis, ya, kedudukan hadis di dalam Islam fi bidayati syarh hadis, ya, di awal penjelasan hadis tersebut, ya.
beliau senantiasa berazam, bertekad untuk selalu menyebutkan terlebih dahulu keutamaan hadis, kedudukannya dalam Islam, ya, di awal syarahnya tersebut, di awal penjelasannya tersebut. Kemudian beliau menjelaskan secara fikratan ya, secara sepenggal dari kata yang ada atau kalimat yang ada dalam hadis-hadis tersebut. Ya. Selain itu, beliau juga menyebutkan pendapat para ulama, ya, pendapat para ulama yang saling silang pendapat, ya, saling silang pendapat dalam memaknai apa yang dimaksud dalam hadis tersebut, ya. Jadi para ulama ketika terjadi khilaf dalam hadis, ya, maka dikumpulkan maknanya. Kemudian beliau meringkas dari penjelasan para ulama tersebut, ya, dan merajihkannya, ya. Setelah dikumpulkan, diringkas, kemudian dipilih mana yang menurut beliau itu lebih dekat pada dalil, ya. Nah, dalam memberikan syarah terhadap hadis atau kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id itu bersandar pada banyak kitab syarah hadis, ya. Lebih khusus dengan 2 kitab. Yang pertama adalah Siyanatus Sahih Muslim. Ya, itu milik gurunya Al-Imam Al-Muhaddits Abi Amr Ibn Salah, ya. Ibnu Salah punya kitab namanya Siyanatus Sahih Muslim. Ya. Nah, kitab ini begitu jelas, ya, dan memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap pendapat-pendapat yang diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ya. Sehingga kecenderungan beliau terhadap pendapat Imam Ibnu Salah itu sangat kuat, ya, sangat kuat. Selain itu, kitab yang menjadi sandaran Imam Ibnu Daqiq Al-Id adalah Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi sendiri rahimahumullah. Nah, beliau dalam syarahnya ini banyak menukil ke kitab Syarah Sahih Muslim, ya. Kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Kemudian mungkin ada di antara kita yang masih belum mengetahui dengan pasti atau dengan jelas siapa sih Imam An-Nawawi itu, ya. Mungkin kita akan menyebutkan sedikit biografi beliau, ya. Sedikit biografi beliau, ya. Siapa sih Imam An-Nawawi itu rahimahullah? Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Muri, Ibn Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah atau Jum'ah bin Hizam, Abu Zakaria An-Nawawi ad-Dimashq, ya. Nama beliau adalah Yahya, ya. Yahya bin Syaraf. Ya. Kunyahnya adalah Abu Zakaria, ya. An-Nawawi ad-Dimashq. Itu merupakan domisili beliau, ya, tempat kelahiran sekaligus domisili beliau. Ya, wa Muhyiddin, dan Muhyiddin itu merupakan laqab, ya, julukan yang diberikan oleh orang-orang, ya, oleh kaum muslimin terhadap Al-Imam, ya, An-Nawawi ini. Padahal beliau sendiri tidaklah menghendaki atau tidak menyukai ada orang yang memberikan julukan Muhyiddin, ya, seorang yang penghidup agama, ya. Apa alasannya? Kata beliau, li'anna ad-din hayyun thabitun qa'imun, ya, ghair muhtajin ila man yuhyihi hatta yakuna hujjatan qa'imah ala man ahmalahu aw nabadahu, ya. Karena agama ini, ya, kata beliau, itu sudah hidup, sudah kokoh, ya, sudah kokoh tanpa butuh kepada orang yang menghidupkan, ya, tanpa butuh kepada orang yang menghidupkan. Jadi agama ini sudah berdiri sendiri, sudah ada penjaganya, ya. Maka beliau nggak suka atau tidak menyukai ada orang yang menyebutkan atau melakopkan, menjuluki beliau dengan Muhyiddin. Nah, ini juga diutarakan oleh
murid beliau ya Al-Lakhmi bahwa beliau mengatakan wasahha anhu annahu qala la aj'alu, ini kata Imam An-Nawawi, la aj'alu fi hilli man laqabani Muhyiddin. Aku enggak akan pernah menghalalkan orang yang memberikan lakab kepadaku dengan Muhyiddin ya. Aku enggak sudi ya. Aku enggak sudi atas orang yang memberikan julukan kepadaku dengan istilah atau dengan julukan Muhyiddin. Ya, baik. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah itu lahir di salah satu kampung Hauran yang ada di Suriah saat ini. Di bulan Muharram tahun 631. Ya. Ayahnya memberikan perhatian dan pendidikan yang begitu kuat ya, pendidikan agama yang begitu kuat. Sangat perhatian dengan kebaikan agama anaknya. Ya. Dan ayahnya ini senantiasa mengarahkan Al-Imam An-Nawawi kecil untuk senantiasa berada dalam lingkungan yang baik ya. Oleh karenanya tatkala ayahnya melihat si anak ini ada kesungguhan dalam menuntut ilmu, maka terus disupport oleh ayahnya dengan mengantarkan atau mengajak si anak itu kepada ahlul ilmi wal fadl, ya para ulama di masanya. Nah, kemudian ayah Imam An-Nawawi pindah dari Nawa ya di tempat beliau lahir itu di Suriah itu ke negeri Damaskus ya, ke negeri Damaskus untuk menuntut ilmu. Ya, itu terjadi saat usia beliau 19 tahun ya. 19 tahun. Kemudian beliau bermukim di madrasah ya, atau saat ini dikenal dengan istilah universitas ya, Ruwahiyah. Nah, itu dekat Masjid Jami Al-Umawi di Damaskus tahun 649 ya. Beliau Al-Imam An-Nawawi ini sudah menghafal At-Tanbih ya, kitab At-Tanbih masyhur di kalangan para penuntut ilmu dalam waktu 4,5 bulan ya. Kitab At-Tanbih itu tebal tapi mampu dihafal oleh beliau dalam waktu 4,5 bulan saja. Kemudian beliau juga menghafal ya kitab Al-Muhadzab ya, Al-Muhadzab. Kemudian beliau pun memberikan syarah terhadap Al-Muhadzab ya. Itu di 1/4 bulan yang akhir ya. Di 1/4 bulan yang akhir. 4,5 bulan pertama beliau menghafal tanbih kemudian selesai, dan di 1/4 sisa tahun yang terakhir itu beliau menghafal Al-Muhadzab. Ya, ini juga merupakan kitab pondasi atau kitab sandaran ya, pijakan di mazhab Syafi'iyah. Ya. Awalnya beliau itu sangat perhatian ya, atau menyibukkan dirinya dengan ilmu at-tib ya, ilmu kedokteran, Ya. Beliau sangat antusias dalam mempelajari ilmu kedokteran. Namun Allah Subhanahu wa taala memalingkan keinginan tersebut dan menggantinya dengan ilmu agama ya, dengan ilmu agama, menghafal ayat-ayatnya, mengetahui fikihnya dan misalnya. Guru-guru beliau ya, Al-Imam An-Nawawi itu sangat banyak ya. Namun di sini akan disebutkan beberapa saja ya. Ya, guru-guru dalam bidang hadis, ilmu usul, ya ilmu Arabiyah dan semisalnya. Yang paling atau dekat
adalah guru beliau itu adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi. Kemudian ada lagi guru beliau yang bernama Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ya. Yang lain Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh Al-Maqdisi Tsumma Dimashqi. Ya. Yang mana Abu Muhammad Abdurrahman ini beliau mengajar di madrasah Rawahiyah tersebut. Ya. Kemudian ada lagi guru beliau yang bernama Abu Hafs Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Rabi'i Ar-Irbili. Ya. Ada lagi Abu Hasan Silar bin Hasan Al-Irbili. Ya. Abu Ishaq Ibrahim bin Umar. Ya. Abu Al-Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad An-Nablusi. Ya. Kemudian Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Maradi Al-Andalusi Al-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Al-Muhaddith Ja'u Adhiya bin Tamam Al-Hanafi. Ya. Kemudian ada Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Salim Al-Misri. Ya, ini di antara ahli nahwu dan ahli bahasa Arab di masanya. Selain memiliki guru yang sangat banyak, juga memiliki murid-murid yang juga tersebar ya di masanya. Namun yang paling dekat adalah yang dikenal dengan Ibnul Attar, ya Ibnul Attar, Ibrahim bin Ishaq Ibnul Attar Ad-Dimashqi. Ya. Ini merupakan murid senior dari Al-Imam An-Nawawi, ya. Sekaligus orang yang diberikan kepercayaan untuk memberikan babat waktu zaman dahulu itu bahasa Arab itu nggak ada titik, nggak ada harokat ya. Nah, beliau ini yang dipercaya untuk memberikan babat supaya tidak salah baca. Supaya tidak salah baca. Nah, Ibnul Attar ini seorang yang dayinan wari'an, ya. Seorang yang memiliki keagamaan yang begitu kuat. Selain itu beliau juga termasuk orang yang wara, ya. Seorang yang wara, wafat di tahun 724. Ya. Di antara karya tulis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi adalah yang paling masyhur adalah Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Ini merupakan ringkasan syarah Kabir Ar-Rafi'i, ya. Imam Ar-Rafi'i itu punya kitab ya namanya Syarhul Kabir. Nah, ini disyarah dengan ringkas ya oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini ada empat jilid yang begitu tebal. Nah, ini juga merupakan fondasi mazhab Syafi'iyah. Kemudian ada lagi kitab beliau yang lain yaitu Syarah Sahih Muslim yang beliau namakan dengan Al-Minhaj, ya. Yang kira-kira ketebalannya itu hampir mendekati Ar-Raudhah tadi, ya. Hampir mendekati besarnya Ar-Raudhah, tebalnya Ar-Raudhah. Ya, kemudian kitab beliau yang lain Syarhul Muhadzab, ya, atau yang beliau namakan dengan Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu ada dalam 3 jilid yang besar, yang tebal, ya. 3 jilid yang tebal, namun beliau belum sempat menyelesaikannya. Beliau belum sempat menyempurnakan kitab tersebut, ya. Keburu ajal menjemput, ya. Keburu ajal menjemput. Ya, kemudian ada lagi kitab beliau Tadzibul Asma wal Lughat, ya, tentang bahasa, tentang istilah-istilah, ya, tentang nama-nama perawi hadis. Ya, beliau sebutkan di sini. Kemudian kitab beliau yang lain Riyadhus Shalihin, ini masyhur, ya. Masyhur. Ada lagi kitab beliau Al-Irsyad. Kemudian At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifati Sunanil Bashir An-Nadhir. Nah, ada lagi At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, kitab At-Tibyan ini juga terkenal di antara para ulama dan penuntut ilmunya. Ya, ada lagi Bustanul Arifin, ya, ada lagi Khulasatul Ahkam, ya, dan semisalnya. Banyak. Nah, di tahun 670
6, Imam An-Nawawi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian beliau wafat dalam usia berapa? 45 tahun, ya. Dalam usia 45 tahun, ya. Rahimahullahu taala. Kemudian kita juga perlu mengenal ulama atau alim yang akan menjelaskan atau mensyarah kitab Arba'in An-Nawawiyah ini, yaitu Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Nama beliau adalah Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muti Al-Qushairi Abdul Fatah, ya, Taqiyuddin Al-Qushairi, ya, atau kita kenal dengan Ibnu Daqiq Al-Aid, ya. Beliau merupakan anaknya Syekh, ya. Ayah beliau itu seorang alim besar, alim besar, Al-Qudwah Al-Alim Majduddin Al-Manfuluti Al-Misri. Beliau lahir di negeri Manfulut, itu di daerah Mesir, ya, di daerah Mesir pada tahun 625. Kemudian ikut ayahnya ke Qaus, ya, ke Qaus, masih di daerah Mesir juga, ya. Dan di sana beliau menuntut ilmu dengan beberapa guru, diantaranya adalah Izzuddin Ibn Abdissalam, ya. Beliau merupakan Syafi'ul Madhab wa haqqaqa madhabain, ya. Selain beliau menguasai madhab Imam An-Nawawi atau Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau juga menguasai madhab, ya, Imam Ibn Daqiq ini menguasai madhab Imam Malik bin Anas, ya, sehingga begitu masyhur dalam karya tulisnya. Beliau menyebutkan pendapat dari madhab Maliki, kemudian pendapat dari madhab Syafi'i, karena beliau begitu memahami, ya, menguasai kedua madhab tersebut. Tapi di antara karya tulis beliau adalah Al-Ilmam, ya, fi Ahaditsil Ahkam. Ini bentuknya kecil, ya, kitabnya. Kemudian ada lagi kitab beliau Al-Imam Syarhul Ilmam. Al-Imam Syarhul Ilmam. Nah, ini agak besar dari kitab sebelumnya. Karena ini merupakan syarah, ya, penjelas dari kitab Al-Ilmam sebelumnya. Ada lagi Ihkamul Ahkam. Ini ada 2 jilid. Ada lagi Syarah Umdatil Ahkam. Ada lagi Syarah Mukhtasar Abi Syuja', ya, dalam fikih Syafi'iyah. Dan semisalnya, ya, sebanyak lagi. Tufiya rahimahullah bil Qahirah. Ya. Beliau rahimahullah, ya, Imam Ibn Daqiq Al-Aid ini wafat di Qahirah, Kairo, fi hadi asyar Safar sanata thnataini wa sab'imiyah, ya, pada tanggal 11 Safar tahun 702 Hijriah. Wa dufina bil Qarafah As-Sugra bil Qahirah, ya, dikuburkan, ya, di tempat namanya Qirafah atau Qarafah, ya, As-Sugra, di daerah Kairo. Rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan, ya, para ulama kita ke dalam keluasan jannahnya dan memberikan pahala yang begitu luas atas jasa-jasa mereka terhadap agama Islam ini, ya, terhadap ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian kita masuk kepada muqaddimah al-muallif, ya. Muqaddimahnya Imam An-Nawawi. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Nawawi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, di awal kitab Arba'in beliau, ya. Kemudian beliau melanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardhin, mudabbiril khalaiq ajmain, ba'itsir rusuli shalawatullah wassalamu alaihim ilal mukallafina li hidayatihim wa bayani syara'iddin,
bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadli wal karami. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, qayyumis samawati wal ardin, yang menegakkan, ya, yang mengokohkan as-samawat, langit-langit juga, ardin, bumi, ya, mudabbiril khalaiq ajmain, yang mengatur segala urusan makhluk seluruhnya, ya, ba'itsir rusuli salawatullah wassalamu alaihim, yang mengutus para rasul ilal mukallafina li hidayatihim, ya, kepada para makhluk, ya, kepada para makhluk untuk memberikan hidayah kepada mereka, petunjuk pada mereka, wa bayani syara'iddin, dan menjelaskan syariat-syariat, ya, syariat-syariat Allah, bidalail qat'iyah, dengan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, wa wadihatil barahin, dan uh, hujah yang begitu jelas, ya, wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'ami, aku mohon, kata beliau, mohon kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, ala jami'i ni'ami, ya, atas seluruh nikmatnya. Aku aku memuji, ya, aku memuji pada Allah atas seluruh nikmatnya. Was'aluhul nazida min fadlihi wa karamih, dan aku pun memohon kepadanya, ya, tambahan nikmat dan karunia. Kemudian beliau melanjutkan, wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar al-kalimul ghaffar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh wa habibu wa khaliluh, ya, afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirati ala taqbis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin al-makhsus bi jawami'il kalim wa samahatid din. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala sarin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa saris salihin. Amma ba'du, kata beliau, ya, setelah menyebutkan pujian-pujian kepada Allah, ya, dan bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak diibadahi, ya, melainkan hanya Allah saja, dan memohon, ya, juga bersaksi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan hamba sekaligus utusan Allah, ya. Kemudian beliau masuk ke muqaddimah beliau, ya, masuk ke dalam muqaddimah beliau dengan mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu, faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib, ya, kami telah diriwayatkan. Nah, ketika seorang alim, ya, mengatakan dalam kitabnya ruwina dalam bentuk pasif, ya, kami diriwayatkan, maka ini menandakan atau mengisyaratkan hadis yang akan diriwayatkan adalah hadis yang tidak sahih, ya, atau hadis yang lemah, itu entah dengan kelemahan yang ringan atau berat, ya, nanti tergantung kepada riset yang dilakukan oleh para ulama. Faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Muadz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Ya, kami telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Muadz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, ya, dari jalan yang begitu banyak, kata beliau, biriwayatin mutanawi'at, dengan riwayat-riwayat yang beragam, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man hafidha ala ummati, siapa yang hafal, ya, dari umatku 40 hadis, ya, min amri diniha, tentang urusan agamanya, ba'athahullahu yaumal qiyamah, niscaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak, fi zumratil fuqaha wal ulama, ya, di antara sekelompok para ahli fikih dan para ulama, ya.
Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau diriwayatkan hadis ba'atsahullahu faqihan aliman ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dengan bentuk semoga ba'atsahullahu faqihan aliman. Niscaya Allah akan membangkitkannya ya sebagai seorang yang faqih dan alim. Faqih dan alim ini masih penjelasan dari hadis yang di atas. Wa fi riwayat Abi Darda, dalam riwayat Abu Darda dikatakan wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Ya, dan aku akan menjadi syafi'an ya, pemberi syafaat ya, pemberi syafaat baginya dan sekaligus sebagai saksi baginya ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat Ibnu Mas'udin ya, dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan qila lahu dukhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dikatakan kepadanya, pada orang yang menghafal tadi, masuklah dari pintu mana saja ya, dari pintu surga mana saja yang kamu sukai. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan kutiba fi zumratil ulama wa husyra fi zumratis syuhada. Dicatatkan ya, ditetapkan di golongan al ulama, para ulama, dan dikumpulkan di golongan para syuhada ya, para syuhada. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan wattafaqal huffadhu ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathrat turuquh. Ya, kata beliau, para huffadh ya, para penghafal hadis, para ulama ahli hadis telah bersepakat ya, telah sepakat bahwa hadis ini merupakan hadis dhaif ya. Hadis yang disebutkan tadi itu merupakan hadis dhaif, kata Imam An-Nawawi. Wa in kathrat turuquh, meskipun jalan-jalannya begitu banyak ya, namun tetap saja hadis ini merupakan hadis yang lemah. Waqad sannafal ulama rahimahumullah fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Akan tetapi para ulama banyak menyebutkan ya di kitab-kitab mereka tentang hadis tersebut. Wa awwalu man alimtuhu sannafa fi ya, dan orang yang aku mengetahui, kata Imam An-Nawawi ya, yang menulis kitabnya berdasarkan hadis tersebut, yaitu kitab tentang Arba'in, itu yang pertama adalah Abdullah Ibnul Mubarak, Thumma Muhammad bin Aslam At-Tusi ya, Thumma Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, wa Abu Bakar Al-Ajuri, wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, wa Darqutni wal Hakim, wa Abu Nuaim Al-Asfahani, wa Abu Abdurrahman Al-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Maliyani, wa Abu Uthman Al-Sabuni ya, wa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khalaiq la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ya, orang yang pertama menulis atau mengumpulkan 40 hadis itu diawali oleh Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, kemudian diikuti Muhammad bin Aslam At-Tusi, dan nama-nama yang sudah disebutkan ya barusan. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan wa qad istaghfirullah ta'ala fi jam'i arba'in haditsan iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa hufadhil Islam. Ya, aku telah beristikharah ya kepada Allah Ta'ala dalam mengumpulkan 40 hadis ya, sebagai bentuk atau sebagai iqtidaan, mencontoh dengan para imam tersebut ya. Aku telah beristikharah kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis ya, karena mengikuti atau mencontoh para imam-imam tersebut. Wa qad ittafaqa ulama wala jawazil al-amal bil hadits dhaif fi fadail al-amal. Ya. Para ulama juga bersepakat ya tentang kebolehan mengamalkan hadis yang dhaif hanya dalam masalah fadail al-amal ya, fadail al-amal. Jadi dalam mengamalkan hadis dhaif
itu para ulama memberikan kelonggaran, namun dengan syarat tidak dalam bab yang penting, dalam arti hanya berkaitan dengan keutamaan amal saja, ya, bukan dalam masalah akidah, dalam masalah hukum syariat, tidak. Tapi uh, para ulama memberikan syarat, ya, pengecualian, bahwasanya itu hanya berkaitan dengan fadail al-a'mal, ya, keutamaan amal. Ya, dan hadis yang lemah tersebut bukanlah hadis yang kelemahannya itu berat, ya, kelemahannya berat, tapi kelemahan yang ringan, ya, yang masih diperbolehkan untuk diamalkan hadis tersebut. Kita lanjutkan. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Akan tetapi i'timadku, ya, sandaranku itu bukan hadis ini, bukan hadis yang disebutkan sebelumnya, ya. Akan tetapi i'timadku, ya, sandaranku adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah beliau menyebutkan, ya, liyuballighish syahidu minkumul ghaib, ya. Hendaklah orang yang hadir, ya, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini hadis sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya, ya. Liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Ya, hendaklah orang yang hadir di antara kalian itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan juga firman atau sabda Nabi SAW yang lain, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan, ya, mencerahkan seorang yang mendengar maqalati, kata Nabi, yang mendengar sabdaku, ya, hadis-hadisku, fawa'aha, kemudian dia menghafal dan mengamalkannya, fa'addaha, kemudian menyampaikan kepada orang lain, kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengar, ya. Jadi nggak boleh menambah atau melebihkan, mengurangi, nggak boleh menambah dengan mengurangi. Ini syaratnya, ya. Tatkala syaratnya telah terpenuhi, maka ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya, mencerahkan wajahnya, ya, mencerahkan wajahnya nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dalam kitab sunannya, juga Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Tsumma minal ulama menjama' al-arba'ina fi usuluddin. Kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan arba'in dalam masalah usuluddin, pokok-pokok agama. Wa ba'dhum fil furu', dan sebagian mereka dalam cabang-cabang agama, ya. Wa ba'dhum fil jihad. Sebagian mereka mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan jihad saja. Wa ba'dhum fil zuhud. Di antara mereka juga ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan atau dalam bab zuhud. Wa ba'dhum fil adab. Sebagian mereka juga ada mengumpulkan dalam bab adab. Wa ba'dhum fil khutab. Sebagian mereka ada yang mengumpulkan dalam bab khutab, ya, khutbah. Wa kulluha maqasidus salihatun radhiyallahu taala an maqasidiha. Ya, semuanya itu memiliki tujuan yang baik, ya, memiliki tujuan yang baik, yang semoga Allah memberikan keridhaannya, ya, terhadap orang yang memiliki tujuan tersebut. Ya, waqad ra'aitu jam'al arba'in ahamma min hadza kulli. Dan aku berpendapat, kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, mengumpulkan arba'in ini ahamma min hadza kulli, ya. Beliau berpendapat bahwa ketika beliau mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam kitab arba'innya, itu beliau melihat bahwa hadis tersebut lebih penting dan begitu syarat maknanya, ya, dibanding hadis-hadis atau kitab yang ditulis oleh para ulama sebelum beliau. Wa hiya arba'una hadisan mustamilatun 'ala jami'i dzalika, dan itu merupakan 40 hadis yang mencakup ke seluruh, ya, bab yang disebutkan tadi. Wa kullu haditsin minha qaidatun 'azimatun min qawaidid din, ya.
Dan setiap hadis dari kitab Arba'in ya itu merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah agama. Waqad wasafahu ulama bi anna madar al-Islam alaihi. Ya, dan para ulama telah menyifati hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut itu merupakan pondasi Islam ya, karena Islam berporos dari hadis-hadis tersebut. Au huwa nisful Islam au thuluthu au nahu dzalika. Atau setengah Islam ya, atau sepertiganya dan semisal itu. Tsumma altazimu fi hadhil arba'in, kemudian aku beriltizam ya, ber berazam ya, bertekad di arba'in kitab ini ya, antakuna sahihatan ya, untuk agar kitab tersebut diambil dari hadis-hadis yang sahih, wa mu'dhamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim. Ya, yang paling banyaknya itu diambil dari dua kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wa adkuruha mahdhufatal asanid, dan aku menyebutkannya ya dengan menghapus sanad-sanadnya ya. Jadi hanya diambil matanya saja, sanadnya dihilangkan. Liyashula hifdhuha wa ya'ummal intifa' biha ya insyaallah taala. Tsumma utbi'uha bibabin fi dhabti khafi alfadhiha. Ya. Tujuannya adalah agar para penuntut ilmu itu menjadi mudah ya menghafalnya ya, menjadi mudah menghafalnya, memberikan kemudahan bagi orang lain yang ingin menghafalkannya, sehingga ya intifa ya, menyebarlah manfaatnya ya, menyebarlah manfaatnya insyaallah taala. Tsumma utbiha, kemudian aku mengikutkannya dengan satu bab ya, fi dhabti khafi alfadhiha, dalam menentukan lafaz-lafaz yang masih tersembunyi ya. Beliau memberikan penjelasan di situ dari lafaz-lafaz yang masih tersembunyi dalam hadis yang beliau sebutkan. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhil hadits lima ishtamalat alaihi minal muhimmat ya, wahtawat alaihi minat tanbih ala jami' ta'at wa dzalika zahirun liman tadabbara. Seyogyanya bagi setiap orang yang menghendaki kehidupan akhirat ya, agar mengetahui hadis-hadis ini, karena apa yang tercakup padanya itu merupakan perkara yang urgen ya, perkara yang urgen. Wahtawat alaihi minat tanbih, dan mengandung banyak sekali tanbih, peringatan ya, ala jami' ta'at ya, peringatan ya atas setiap ketaatan ya. Jadi kita diingatkan agar senantiasa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika zahirun liman tadabbarah. Dan hal itu akan jelas terlihat bagi orang yang tadabbar, mentadaburinya ya, mempelajarinya dengan baik dan benar. Walallahi timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'mah wa bi taufiq wal ismah. Ya, dan hanya pada Allah saja iktimatku, sandaranku, wa ilaihi tafwidhi, dan hanya kepadanya aku menyerahkan segala urusanku ya, walal hamdu wan ni'mah, hanya miliknya saja pujian dan kenikmatan, wa bihi taufiq wal ismah ya, dan kepadanya lah aku meminta atau memohon taufik dan penjagaan dari api neraka. Baik, kita sekarang masuk ke hadis yang pertama ya. Baik, hadis pertama itu tentang al-amal bin niat, amalan-amalan dengan niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mu'minin ya, Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, kata beliau, wa innamal likulli imrin ma nawah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, Nabi bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang ya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, setiap orang hanya akan mendapatkan yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai ya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan siapa yang hijrahnya, ya perhatikan, lidunya, untuk tujuan dunia, yusibuha, yang ia ingin dapatkan, ya. Siapa yang meniatkan hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan, awimratin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila mahajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan, ya, yang dia berhijrah kepadanya, ya. Maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Rawahul imama al-muhadditsin, ya. Kedua imam muhaddits, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardisbah, ya, atau yang kita kenal dengan Al-Bukhari, au Abul Husain wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, ya, fi sahihima alladzaini huma asal kutubil musannafah, ya. Kedua imam ini meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya. Wa hadza haditsun sahih, kata Imam Ibn Daqiq Al-Id. Ini merupakan hadis yang sahih, muttafaqun ala sihhatihi, telah disepakati ya tentang kesahihannya. Wa azimu mauqihi wa jalalatihi, begitu agung kedudukan ya dan keutamaannya. Wa kathratu fawaidih, banyak sekali faidahnya, ya, banyak sekali faidahnya. Rawahul Imam Abu Abdullah Al-Bukhari fi ghairi mawdi'in min kitabih, ya, diriwayatkan, atau Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam banyak hadis di kitabnya, ya, dalam banyak tempat dari kitabnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Warwahu Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj, ya, juga diriwayatkan oleh Abul Husain Muslim bin Hajjaj di akhir kitab jihad, di akhir kitab jihad. Ya, kalau Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis ini di awal kitab Badiul Wahyi, ya, di awal kitab Badiul Wahyi beliau meriwayatkan hadis tentang niat ini. Dan adapun Imam Muslim itu meriwayatkan di akhir kitab jihad, ya, di akhir kitab jihad. Wa huwa ahadul hadits allati 'alaiha madarul Islam, dan ini merupakan salah satu hadis yang poros Islam itu berada di atasnya. Poros Islam berada di atas hadis ini. Wa qala al-Imam Ahmad wa Syafi'i rahimahumullah. Al-Imam Ahmad wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati keduanya, mengatakan, yadkhulu fi haditsil a'mal binniyat thuluthul ilmi, ya. Masuk dalam hadis al-a'mal binniyat ini sepertiga ilmu. Qalahul Baihaqi wa ghairuh. Nah, Imam Al-Baihaqi juga mengatakan, ya, perkataan yang semisal ini. Wasababu dzalika anna kasbal 'abdi yakunu biqalbi wa lisani wa jawarihi wan niyatu ahadul aqsami tsalatsah. Ya, sebabnya adalah, ya, bahwa usaha seorang hamba, ya, itu akan terjadi dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota tubuhnya. Dan sedangkan niat itu salah satu bagian dari yang tiga tersebut, ya. Usaha seorang hamba itu akan terjadi apabila bersumber atau datang dari hati yang tulus, ya, niat yang baik dan benar, kemudian diucapkan, ya, setelah itu diamalkan, barulah menjadi sebuah amalan ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun mesti sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan niat, kata beliau, merupakan salah satu dari bagian yang tiga tersebut.
Waruya Syafi'i, diriwayatkan dari Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, bahwasanya beliau berkata, yadkhulu hadzal hadits fi 70 baban min al-fiqh. Ya, hadis ini masuk dalam 70 bab fikih, ya. Hadis ini, hadis tentang niat ini masuk dalam 70 bab fikih, ya. Masuk ke bab taharah, masuk ke bab salat, masuk ke bab zakat, haji, jual beli, jihad, semua masuk, ya. 70 bab fikih. Wa qala jama'atun minal ulama, sekelompok para ulama juga mengatakan hadzal hadis thuluthul Islam. Hadis ini merupakan sepertiga Islam, ya. Wastahabbal ulama an tustaftaha al-musannafatu bihadzal hadis. Para ulama menyukai agar karya-karya tulis itu dibuka, ya, dimulai dengan hadis niat ini. Wa mimman ibtada'a bihi fi awwali kitabih al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari, dan diantara orang yang atau para ulama yang melakukan ini di awal kitabnya adalah Imam Abu Abdillah Al-Bukhari. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, yanbaghi likulli man sannafa kitaban ay yabtadi'a fihi bihadzal hadits tanbihan lit-talibi ala tashihin niyyah. Ya, seyogyanya, kata beliau, bagi setiap orang yang hendak menulis sebuah kitab, ya, hendak menulis sebuah buku, ya, dalam agama, ayyabtadi'a fihi, ya, untuk memulainya dengan hadis ini, hadis niat ini, tanbihan, ya, dalam rangka mengingatkan orang yang mempelajari kitab tersebut agar senantiasa tashihun niyyah, ya, memperbaiki atau mengoreksi niatnya, ya. Jadi sudah semestinya setiap orang yang hendak menulis sebuah kitab agar mengawalinya dengan hadis ini, supaya orang yang membacanya itu diingatkan untuk senantiasa memperbaiki dan mengoreksi niatnya. Wa hadza haditsun masyhur binisbati ila akhirih wa gharibun binisbati ila awwalihi. Ya, hadis ini hadis yang masyhur, ya, ditinjau dari awal, dari akhir sanatnya, ya, dari akhir sanatnya. Gharibun bin nisbati ila awwalihi, ya, dan gharib, ya, ditinjau dari awal sanatnya, ya. Jadi hadis masyhur dan hadis gharib ini masih masuk ke dalam hadis ahad. Kalau yang mempelajari mustalah hadis akan memahami bahwa hadis gharib dan masyhur ini masuk dalam hadis yang ahad, hadis ahad, ya. Jadi hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan satu orang perawi saja, ya. Kemudian ada yang lagi yang namanya hadis aziz, ya, yaitu diriwayatkan hanya dua orang perawi saja. Sedangkan masyhur, hadis masyhur itu hadis menurut istilah atau mustalah hadis, itu hadis yang diriwayatkan 3 orang dan lebih, ya, 3 orang dan lebih. Nah, kata beliau, hadis ini ketika kita melihatnya di akhir sanadnya itu masuk ke dalam hadis yang masyhur. Tapi ketika kita melihat di awal sanadnya, ya, itu masuk kepada hadis yang gharib, ya. Kenapa? Li'annahu lam yarauhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya Umar saja, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Walam yarauhu an Umar illa Alqamah bin Abi Waqqas, ya. Dan tidak ada orang yang meriwayatkan dari Umar melainkan hanya Alqamah bin Abi Waqqas, ya. Walam yarauhu an Alqamah illa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Alqamah melainkan Muhammad bin Ibrahim At-Taimi saja. Walam yarauhu an Muhammad bin Ibrahim illa Yahya bin Said Al-Ansari, ya, dan tidak ada yang meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ibrahim melainkan hanya, ya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tsumma ishtahara ba'da dzalika, kemudian barulah menyebar, ya, setelah Imam
Yahya bin Said Al-Ansari, barulah perawinya banyak, ya. Farwahu anhu aktsar min mi'atai insanin aktsaruhum a'immah. Ya, baru setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang sampai mencapai 200-an perawi, ya, 200-an perawi. Yang mana paling banyaknya, mayoritasnya adalah para imam, para imam. Walafdhu innama, kata beliau, ya, di hadis ini, walafdhu innama, kata innama itu merupakan lil hasr, ya, lil hasr. Itu fungsinya sebagai menetapkan yang disebutkan, ya, dan menafikan apa yang selainnya. Apa yang disebutkan? Innamal a'mal binniyat. Itu yang disebutkan. Ya, jadi amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Kalau niatnya jelek, maka mempengaruhi aspek amalan tersebut. Kalau niatnya bagus, maka dinilai sebagai amalan yang bagus. وهو تارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي حصرا مخصوصا ويفهم ذلك بالقرائن كقوله تعالى إنما أنت منذر dalam surat Ar-Ra'd ayat 7, ya. Ya, dan lafaz innama ini itu terkadang memberikan konsekuensi pembatasan yang sifatnya mutlak, ya, dan terkadang di tempat yang lain memberikan konsekuensi pembatasan yang dikhususkan, ya. Terkadang pembatasan mutlak, terkadang pembatasan yang sifatnya khusus. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Wa yufahamu dzalika bil qara'in, ya. Itu akan dipahami dari apa namanya? Uh, hubungan, ya, korel apa? Korinah, ya, korinah. Hubungan-hubungan yang ada dalam suatu redaksi. Seperti halnya firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 7. Innama anta munzir. Sungguhnya anta, yaitu Nabi SAW, hanyalah seorang pemberi peringatan. Ya. Apakah di sini maksudnya? Atau ketika kita melihatnya dari zahirnya, dari zahir ayat ini, menunjukkan bahwa Nabi itu hanyalah sebagai seorang pemberi peringatan. Apakah seperti itu? Ya, jelas itu tidak, ya, karena Nabi juga diberikan oleh Allah amanat untuk memberikan kabar gembira, ya. Jadi bukan tugas Nabi SAW itu sebagai pemberi peringatan saja, namun juga sebagai pemberi kabar gembira, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat Muhammad ayat 36, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kesia-siaan, ya, kesia-siaan, permainan dan kesia-siaan. Fadhahiruhu wallahu a'lam, kata Al-Imam Daqiq Al-Aid, zahirnya ayat ini Allahu a'lam adalah pembatasan, ya, tatkala ditinjau dari orang yang mendahului dunia, ya. Jadi dunia itu ketika menjadi kesia-siaan dan menjadi permainan itu hanya bagi orang yang mendahulukan dunia tersebut. Ya. Wa amma bin nisbati lama fi nafsil amr, ya, faqad takunu sababan ilal khairat wa yakunu dzalika min bab at-taghlib fa idza waradat hadhihi al-lafzah fa'tabirha fa in dallat as-siyaq, ya, wal maqsud min al-kalam ala al-hasr fi syai'in maqsusin faqul bih wa illa fahmil al-hasra ala al-itlaq. Jadi kata beliau, adapun menisbatkan hal tersebut kepada kata dunia itu, ya, kata dunia itu, maka terkadang dunia itu menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi nggak mesti dunia itu disifati dengan buruk, tergantung dari individunya. Ya. Ketika seorang tidak mendahulukan dunia, maka dunia akan membantunya, ya,
membukakan jalan pada banyak sekali kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Dan bagaimana cara kita mengetahui, ya, yaitu dengan melihat kepada redaksi dari nas tersebut, ya, dari nas tersebut. Apakah hal ini mengharuskan kita mengatakan bahwa pembatasan ini sifatnya mutlak ataukah khusus, ya, mutlak ataukah khusus. Dan jelas bahwa innama pada ayat di surat Ar-Ra'd ayat 7 tadi itu memberikan pembatasan yang sifatnya apa? Sifatnya mutlak, ya, sifatnya mutlak, bukan khusus. Bukan hanya memberi peringatan saja, bukan. Tapi sifatnya mutlak, bebas, global. Wa illa fahmilil hasra 'alal itlaq. Namun ketika kita tidak menemukan korelasi dari nas-nas, ya, dari nas-nas hadis maupun ayat, maka kita membawa pembatasan tersebut kepada sesuatu yang khusus. Jadi yang pertama dilihat dulu, ketika ini memungkinkan untuk dikatakan mutlak, maka kita mengatakan bahwa innama ini sifatnya mutlak. Tapi ketika kita tidak mendapatkan korelasi hubungan, ya, antara nas dan kata tersebut, maka kita bawa kepada perkara yang khusus. Ya, sedikit lagi. Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat wal murad bil a'mal al a'malu syar'iyyah. Nah, oleh karenanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ini, ya, maksudnya adalah amalan-amalan yang bukan bersifat khusus, ya, bukan bersifat khusus, tapi amal yang bersifat syar'i, ya, amal yang bersifat syar'i. Allah taala a'lam bisawab, ya. Mungkin ada yang mau tanya, nanti insyaallah nih masih banyak pembahasan yang kayaknya udah terlalu terlalu malam ini. Ya, syukron. Jazakallah khair, Ustadz Insyaallah atas disambung nanti. materinya. Silakan teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini ya dari mukadimah hingga poin pertama, hadis pertama ini tentang bab niat. Barangkali ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Saya bertanya. Apa kecepatan nih? Kang Kecepatan nggak penjelasannya? Saya dari Sukabumi. Ya, Kang Johan silakan. Mangga tukang. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Amang. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Hatur nuhun pencerahan. Pak Ustadz Budi, aduh mau bertanya nih. Nanya apa tuh? Sanes narosannya. Mengenai niat tadi, Bahasa ini aja, apa? bahasa Indonesia, takutnya yang ini kan di live ya. Nah. Oh iya. Bahasa Indonesia. Ya, mengenai yang hadis pertama ya, innamal a'malu binniyat, hubungannya dengan niat ibadah itu gimana, Ustadz? Dengan niat ibadah. Ya misalkan niat sholat gitu ya, apakah harus dilafadzkan atau enggak? Gitu. Oh gitu. Atau niat puasa gitu kan? Atau cuman di hati gitu? Nah, ya silakan. Oke. Ustaz. Nah, jadi tentang perkara ini ada khilaf ya, khilaf yang begitu kuat di antara para ulama, apakah niat itu perlu diucapkan atau cukup di hati saja, ya. Mazhab Syafi'i jelas memustahabkan ya pelafatan dari niat tersebut. Tapi mazhab lain tidak, cukup di hati saja. Nah, dari kedua pendapat ini ada yang menguatkan atau ada dalilnya ya. Masing-masing juga memiliki dalil ya dalam hal ini.
Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa hal ini merupakan perkara yang salah, ya, tidak bisa. Karena dari masing-masing pendapat tersebut memiliki hujah, ya, dalil yang lain, ya, dalil yang lain yang menguatkan pendapatnya. Tapi ya, kalau saya ditanya mana yang lebih mendekati kepada nas atau dalil, itu pendapat yang mengatakan bahwa cukup di hati saja, cukup di hati saja, ya, yakni ketika kita meniatkan untuk sholat, ya udah cukup bertakbiratul ihram, kemudian dalam hati kita meniatkan sholat apa, seperti itu. Tapi ketika ada teman kita yang berpendapat lain, kita nggak bisa langsung mengatakan ini sholatnya nggak sah, gitu. Sholatnya nggak sah, kenapa? Sebab ini dibangun di pendapat yang kurang kuat atau sepertinya, seperti itu. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi kalau yang saya pegang adalah yang cukup di hati saja, ya, yakni niat itu tidak perlu dilafatkan, ya, seperti itu, Kang Johan. Allah taala alam. Bisa dipahami ini? Ya, Siap. syukron. Terima kasih. Jazakallahu khair. Silakan yang lain tadi Kang Anes, Kang Moli. Tadi udah acung tangan nih. Silakan dibuka audionya. Iya, siap. Assalamualaikum subhanahu khair. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Halo. Sehat selalu. Alhamdulillah, khairan. Alhamdulillah ya, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Pak Ustadz, Ana mau nanya Pak Ustadz. Nggak boleh ah. Aduh, gue seneng banget. Alhamdulillah punya teman ya sekarang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Pak Ustadz mau nanya, kan tadi kitab Narbawi ya, bentar. Arba'in. Arba'in Nawawi ini, Tat. Ini mungkin, kan ada. Ini maaf dipotong dulu. Mungkin di pertemuan selanjutnya supaya lebih memudahkan dibikin screen-nya itu. Iya, benar. Screen-nya, jadi teman-teman bisa melihat, oh ini yang lagi dibahas gitu. Iya, benar. Adminnya nanti di ospek dulu. Pak Ustadz, mau nanya nih, kitab Arba'in Nawawi ya. Itu kan ada 40 ya. 40 apa tadi? Ada 40 hadis. 40 hadis. Nah, itu kan berceritakan tentang sahabat Rasulullah ya, betul? Bukan. Arba'in ini mencakup tentang bab-bab usuluddin, adab, fikih, dan semisalnya. Oh, jadi nyambungin ke fikih gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau belajar nih, kan kita juga harus mempelajari itu kan. Nah, mempelajarinya teh Al-Quran dulu, atau ke situ dulu, atau kemana dulu gitu. Gitu. Teknisnya gitu. Teknisnya. Kan kita juga ya someday harus tahu gitu kan ya. Terus jadi biar dapat ilmu baru juga gitu. Udah, Pak Ustadz. Yang banyak-banyak nanti. Ini udah. Bangga, Pak Ustadz. Ya, jadi jelas ya, kalau untuk mana yang perlu awal dipelajari adalah Al-Quran. Ya, karena itu pedoman seorang muslim yang paling utama. Namun di samping itu kita juga perlu mempelajari tentang hadis-hadis Nabi, ya. Ya, jadi nggak masalah. Yang pertama kita mempelajari Al-Quran, kemudian sambil berjalan kita mempelajari juga hadis-hadis Nabi SAW. Ya, awalnya kita pelajari dulu Arba'in Nawawiyah ini, kemudian nanti berlanjut supaya pemahaman kita terus bertambah tentang keislaman. Allah taala alam. Ya, cukup Kang Anes? Siap. Ada tambahan? Cukup? Iya. Ya, harus belajar Al-Quran lagi.
lebih baik lagi. Iya Amin, Kang. amin. Insyaallah Allah memudahkan. Ya, Amin. barangkali yang lain masih ada sekitar beberapa menit lagi. Masih ada 3 jam lagi. Ada Kang Firman mungkin niat untuk mencari jodoh atau gimana? Kang Leo baru bergabung, silahkan barangkali ada yang ditanyakan. Kita sudah masuk di hadis pertama tentang niat ya, bab niat. Silahkan Belum, Kang Firman. kayaknya belum ada pertanyaan nanti. Ya, baik. Kalau belum ada boleh di-mute, silahkan. Siapa lagi mungkin ada yang ditanyakan? Kang Leo bisa dibuka mic-nya, open mic ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Abu Umaid. Telat, maaf apa nana punya kajian barusan. Nah, Bentrok. Pulang akhirnya ketemu juga. Saya alhamdulillah ketemu Budi ya. Ya sekarang ya bisa membimbing bisa jadi bahan apa? Kita bertanya. Dan kalau kajian untuk kajian ini nggak ngikutin ya barusan ya. Maaf ya. Tapi untuk kedepannya insya Allah. Ya, insya Allah nanti saya share materinya. Bentrok ya, jadwal ya. Kalau ada siaran ulangnya boleh deh. Ya, insya Allah ini sedang live di Facebook saya. Nanti insya Allah saya upload di YouTube ya. Karena YouTube-nya belum bisa streaming. Ada lagi mungkin Kang Robi, Kang Sopiana, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, Kang Sopiana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad Budi ya, Ustadz Budi. Saya masih apa ya? Masih bisa dibilang nol lah. Jadi ada pertanyaan dan ada masukan gitu. Jadi agak-agak bingung lah gitu tentang nama siapa gitu ya. Jadi agak pelan-pelan dan untuk hadis ya pengen tahu semuanya lah ya dari 40 hadis. Terus kalau dari niat itu niat tadi kan niat itu ada bacaannya ya. Mau sholat maghrib ada bacaannya, ada mau sholat apa duhur. Nah, terus ada yang bilang kalau nggak tahu pakai bahasa Sunda cina gitu kan. Kalau nggak cukup Bismillah aja gitu ya. Jadi ibaratnya benar nggak itu pendapat Bismillah aja atau pakai bahasa Sunda aja katanya gitu. Nah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, ini yang seperti saya jelaskan tadi ya tentang ini apakah niat itu perlu diucapkan atau cukup di hati saja gitu. Jadi kita masing-masing kembali ke pendapat yang kita yakini ya. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan harus melafadzkan dengan kalimat-kalimat tertentu ya. Yang ini dipegang oleh mazhab Syafi'iyah ya, jelas. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu diucapkan seperti itu, cukup di hatinya saja. Ini udah masuk atau udah sah ibadahnya ya, sholatnya atau apanya. Itu cukup di hati saja kata sebagian ulama yang lain. Nah, apabila saya ditanya ya, manakah yang lebih kecenderungan saya dari dua pendapat itu? Kalau saya pribadi, maka saya lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan bahwa cukup di hati saja. Jadi ketika kita mau sholat ya udah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nggak perlu ada lafaz-lafaz tertentu yang diucapkan. Ya, tapi kalau misalkan kita berpendapat dengan pendapat yang mengatakan nggak sah kalau sholat itu nggak mengucapkan niatnya, melafazkan niatnya, yaitu bila ada yang berpendapat seperti itu, silakan ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pihak-pihak tertentu karena mereka juga punya hujah. Mereka ada imam yang menyertai mereka dalam pendapatnya tersebut. Ya, jadi
tetap sah. Kalaupun misalkan dari ijtihadnya itu, pendapatnya tersebut termasuk pendapat yang nggak tepat lah dikatakan, maka berdasarkan ijtihad ulama yang berpendapat seperti itu tetap dapat satu pahala. Ya, tetap dapat satu pahala. Namun bila benar, maka dapat 2 pahala. Jadi ya kalau saya ditanya, maka dikembalikan ke orang yang dia memegang mazhab yang mana gitu. Artinya nggak mengatakan bahwa ini salah, yang benar ini enggak begitu. Kalau saya seperti itu. Allah taala alam. Karena masing-masing dari pendapat punya hujah dan ada imamnya, ya. Baik. Iya, syukron jazakallah khair. Cukup Kang Pian? Ya, alhamdulillah. Yang lain barangkali kalau tidak sebelum ditutup. Gimana kalau admin yang nanya? Admin. Saya bukan admin, saya mah hanya memfasilitasi aja. Mudah-mudahan dengan ini ukhuwah kita bisa lebih lebih baik lah ya. Dapat ilmu kan setiap 2 minggu sekali, insya Allah. Insya Allah. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Terima kasih, syukron jazakallah khair untuk Ustaz Abu Umair hafizahullah ta'ala yang sudah bersedia membagi ilmunya. Juga untuk rekan-rekan yang telah bersedia hadir, insya Allah rekamannya nanti akan saya bagikan di grup. Dan ini terbuka untuk umum, mungkin barangkali ada teman-teman dari teman-teman untuk ikut hadir, untuk ikut juga kajian ini bisa ke admin lah, kalau bahasanya admin ya. Insya Allah nanti materinya bisa kita share di grup. Begitu dulu mungkin Ustaz. Ya. Ada tambahan penutup untuk hari ini mungkin? Enggak ada, belum ada. Enggak ada. Ya, baik. Cukup. Terima kasih rekan-rekan semua. Kita tutup. Ada Kang Anes, ada tambahan? Enggak, aku sangat bahagia melihat teman aku ini. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kirain Ngacuk mau ada itu ke WC gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin next materi maksudnya disonding dulu aja biar anak-anak mempersiapkan. Jadi nanti sama Pak Ustadz Abu Umair itu nanti kita minggu ini bahannya ini ya. Jadi anak-anak juga oh ya gitu. Terus yang bisa mempelajari juga maksudnya kayak kajian misalnya membahas tajwid misalnya gitu, panjang-pendek misalkan gitu tadi ya. Iya. Misalkan gitu. Iya. Jadi kan oh iya benar gitu. Kayak gitu sih. Ya, Kang Rizky. Kalau masukan aja boleh nih, masukan aja. Iya. Kalau boleh sih pembahasannya sih yang jangan terlalu berat lah, yang di sekitar kita lah gitu. Tematik gitu maksudnya. Ya, gitu. Benernya Nasnya? Iya, mungkin tematiknya. Naon tadi halus gitu. Jadi ya maksudnya bagus. Kan kita juga harus tahu kan, harus sesuai dengan sunnah. Tapi ya bagus juga. Maksudnya di sounding dulu. Minggu sekarang kita akan membahas ini teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ya kayak tadi awal Pak Ustadz jujur awal-awal kan pas masuk saya agak telat. Terus ngebahas tentang yang tadi kan masih kurang paham. Terus untungnya saya cerdas gitu ya. Jadi saya amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya dengerin, maksudnya ke sini. Jadi seperti itu. Takutnya tuh ada yang telat, kan nggak tahu, Link ngebahas apa nih, tak gitu. Iya. Untungnya cerdasnya. Untungnya. Alhamdulillah. Masih untung ya. Ria, nggak apa-apa sedikit ya Pak Ustadz, nggak apa-apa ya. Ya, insya Allah nanti
Ana bagikan juga materinya yang tadi ya, kan tadi baru sebetulnya pengenalan siapa mu'alif dan pensyarahnya, kemudian tadi mukadimahnya, lalu masuk ke hadis pertama gitu tadi ya. Nanti insya Allah share di grup materinya, dan sebetulnya aplikasinya juga ada, ini sudah banyak juga di Play Store tentang Arba'in Nawawi, juga bisa dilihat di situ. Yang versi Arab dan ada yang terjemahnya juga gitu. Tadi sambil lihat juga. Gitu. Jadi mungkin kajian kitab ini memang karena sangat mendasar ya, Tad, ya, untuk Arba'in Nawawi ini. Iya, mendasar ini. Ya, Paling sebagai dasar kalau di pesantren-pesantren itu paling ya. dasar. Jadi ini sebagai pondasi kita beragama ya, insya Allah. Ya, begitu dulu barangkali. Tak gerandong, itu masih dasar, can berat. Kurang ke konsen aja bari gawe, aslina. Insya Allah nanti ada rekamannya Ki ya. Can beres-beres. Nanti ada rekamannya, insya Allah. Bud, total chaos Bud. Aduh. Astagfirullah. Aduh. Gue gatel ini mulut nih. Ya mungkin teman-teman di luar sana, ini kajian ini memang diselenggarakan oleh veteran-veteran seni musik ya. Di Unpas. Jadi maklum lah ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan malam ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu juga. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.